Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahabubli Coin, NPM 21910000430030. Saya angkatan 2019, kelas A, prodi Sejarah dan Sosiologi. Di sini saya akan jelaskan tentang perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha menurut Soekarno 1995, pengertian agama Hindu sebenarnya sangat kabur, tidak memiliki pembatasan yang nyata bagaimana agama Buddha atau agama-agama lainnya. Sedangkan menurut Britannica, Hinduisme merupakan salah satu agama besar dunia yang berasal dari anak benua India dan terdiri dari bermacam-macam sistem filsafat atau kebijaksanaan, kepercayaan, dan ritual. Seringkali agama Hindu-Buddha disebut sebagai agama politeisme karena mengenal banyak dewa. Dewa hubungan dengan kekuatan alam yang menguasai dan mempengaruhi kehidupan manusia dan disertai segala sifat kemanusiaan. Contohnya, Surya adalah dewa matahari, Agni dewa api menurut dewa badai. Sekalipun mengenal banyak dewa, orang Hindu dalam memuja dan memuji seorang dewa, hanya dewa yang sedang dipuja saat ia meminta anugerah. Digambarkan sebagai dewa satu-satunya yang ada, seakan-akan tidak ada dewa yang lainnya, sehingga mengesahkan jika keagamaan yang bersifat monoteisme. Hal seperti ini dinamakan henoteisme, yaitu keyakinan pada satu Tuhan atau dewa tanpa mengingkari dewa-dewa lainnya. Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bukti tertua yang ditemukan terkait pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah prasasti yang ditemukan di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Di Jawa bagian barat ditemukan pula prasasti yang menyebutkan tentang kerajaan Tarumanegara dan Raja Purnawarman. Prasasti tersebut menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa aliran keagamaan yang berkembang adalah aliran Siswa dan Wisnu. Dalam perkembangan selanjutnya di Jawa, aliran agama yang populer adalah ajaran Hindu Trimurti, terutama pemujaan terhadap dewa Siwa. Seiring dengan perkembangannya ajaran Hindu Siwa, datang pula pengaruh agama Buddha Mahayana di tengah-tengah masyarakat Jawa kuno. Awal hadirnya agama Hindu Trimurti dalam masyarakat Jawa dapat diketahui dari prasasti tertua yang diketemukan, yaitu prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi. Prasasti ini ditemukan di desa Canggal, daerah Kadu, Jawa Tengah, berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Dinoyo yang ditemukan di desa Dinoyo Malang,
Jawa Timur yang ditulis pada 760 Masehi juga mengandung informasi yang terkait dengan agama Hindu. Dengan demikian di Jawa Tengah antara abad ke-8 sampai abad ke-10 setelah berkembang dua agama besar, yaitu agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Yang berikut agama Buddha. Pada mulanya agama Buddha sebenarnya bukan agama dalam arti adanya Tuhan atau dewa yang dipuja, melainkan suatu ajaran yang bertujuan membebaskan manusia dari lingkaran samsara, perputaran kehidupan, atau lahir kembali melalui reinkarnasi. Karena dalam ajaran Buddha yaitu artisani, yang artinya kebenaran utama dijelaskan. Yang pertama, Hindu adalah menderita. Yang kedua, menderita disebabkan oleh trasna, yaitu hasrat akan hidup. Yang ketiga, penderitaan dapat dihentikan dengan menindas trisna. Yang kelima, trisna dapat ditindas melalui 8 jalan. Yang berikut ajaran yang benar, niat atau sikap yang benar, perkataan yang benar, tingkah laku yang benar, penghidup atau pekerjaan yang benar, usaha yang benar. Perkembangan agama Buddha di Indonesia. Berbeda dengan agama Hindu, agama Buddha secara instinktif cenderung merupakan agama yang hanya dipelihara oleh kalangan atas, yaitu kalangan istana dan dipujangga yang berhubungan erat dengan istana. Hal ini terlihat dari terbatasnya jumlah candi-candi Buddha yang terdapat di Jawa Tengah dibandingkan dengan candi-candi Hindu. Meskipun terdapat pencapaian besar dari seni bangunan Buddha, yaitu Candi Borobudur. Perkembangan Hindu-Buddha di Jawa Timur. Dalam perkembangan di Jawa Timur, agama Siwa dan Buddha hidup di sampingan dan saling mempengaruhi. Siswa diidentifikasikan dengan Buddha dan disebut Siwa Buddha dalam pengertian sebagai satu Tuhan. Selanjutnya pada masa Majapahit, sinkretisme agama mencapai puncaknya. Pada masa itu terdapat 3 aliran agama yang hidup secara rukun dan damai, yaitu agama Siwa, Wisnu, dan Buddha Mahayana. Pengaruh Hindu dalam bidang politik atau pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu di Nusantara, kepemimpinan dalam mengatur masyarakat ada di tangan kepala suku. Kepemimpinan kepala suku ini telah ada sejak zaman Neolitikum hingga zaman logam. Setelah datangnya pengaruh Hindu, kepemimpinan kepala suku berubah menjadi seorang raja. Raja memimpin sekelompok masyarakat yang diatur menurut struktur sosial Hindu. Kepemimpinan baru dari raja atau disebut juga Maharaja yang bersifat Hindu berasaskan konsep dewa raja. Dengan konsep ini, raja dianggap sebagai wakil dewa dunia. Raja dianggap sebagai titisan para dewa utama, Wisnu atau Siwa. Oleh karena itu, raja menerima pemujaan atas dirinya. Sistem kasta. Dengan adanya pengaruh Buddha Hindu dalam masyarakat, kemudian berlangsung sistem kasta atau yang terdiri atas kaum. Yang pertama Brahmana, pendeta. Yang kedua
ksatria, raja, dan pejabat pemerintahan. Yang ketiga, waisya, pedagang dan petani. Yang keempat, sudra, yaitu kaum kaula terdiri dari empat. Yang pertama, hamba yang kehilangan kebebasannya karena menjadi tawaran perang atau dwaja harta. Yang kedua, hamba yang kehilangan kebangsaannya akibat kelahirannya. Yang ketiga, orang yang hamba karena makanan. Yang keempat atau yang terakhir, orang yang menghamba karena harus membayar utang atau denda. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur. Di Jawa Timur, agama Siwa dan Buddha hidup berdampingan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam ajaran agama Siwa di Jawa Timur, Siwa dipandang sebagai dewa tertinggi. Ia diidentifikasikan dengan zat yang mutlak, transenden, dan tidak dapat ditembus oleh akal manusia. Sri Kertanegara Raja Singasari merupakan penganut dua kepercayaan sekaligus. Menurutnya, manifest atau perwujudannya Buddha yang berbeda-beda dapat disejajarkan dengan Siwa, Brahmana, Wisnu dalam keyakinan Hindu. Sri Kertanegara menjalankan ritual tentranya aliran Klachkara, aliran Buddhisme Klachkara terkait ritual Bhairava, sebuah pemujaan terhadap satu bentuk demonik atau bermakna kejam dan destruktif atau masuk dari Siwa. Baik, terima kasih. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.